Kami dari kelompok 5 akan melakukan tugas wawancara terkait pendidikan dan ketenagakerjaan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Iza Aura Ramadanis, absen 18. Saya Grisia Nilawati Sinaga dari absen 14. Saya Gelora Gloria Primandaru dari absen 12. Saya Faisal Nurdayat, absen 9. Langsung saja kita ke videonya. Baik, di sini kita sudah bersama salah satu narasumber yang akan kami wawancarai terkait pendidikan dan ketenagakerjaan. Sebelumnya, Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama, latar belakang pendidikan Bapak, dan pekerjaan apa yang sedang dijalani saat ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rarantika Setio Purnomo, guru PAI di SMA Negeri 1 Purwosari. Latar belakang pendidikan saya di S2 Pasca Sarjana Pendidikan Islam, dan sudah mengajar di sekolah ini sejak tahun 2016. Gitu. Lanjut, bagaimana menurut Anda, apakah pendidikan sangat mempengaruhi peluang kerja seseorang? Oke, secara umum pendidikan tetap berpengaruh terhadap peluang kerja seseorang, karena beberapa lowongan pekerjaan yang biasa kita lihat juga di sana mencantumkan kualifikasi pendidikan minimal untuk syarat bisa mendaftar. Jadi artinya tingkat pendidikan tetap akan berpengaruh kepada peluang pekerjaan, begitu. Ya, apakah keterampilan yang Anda pelajari di pendidikan formal berguna dalam pekerjaan Anda sekarang? Alhamdulillah sangat berguna, karena pas kebetulan pekerjaan saya linear, satu jurusan dengan pekerjaan. Jadi pas pendidikan saya di pendidikan agama Islam, kemudian pekerjaan saya juga guru agama Islam, artinya itu sebuah pekerjaan yang linear sejalan dengan latar belakang pendidikan. Selanjutnya seberapa penting sertifikasi atau pelatihan tambahan untuk meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan? Pendidikan dan latihan serta sertifikasi itu ternyata berpulang juga, nambah memperbesar peluang untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Sekarang kita contohkan yang sedang ramai sekarang kan perekrutan tenaga P3K, ya. Dan di sana ada sebuah prosedur bisa otomatis diterima jika mereka sudah sertifikasi, sudah mempunyai sertifikat pendidik. Artinya ketika sudah mempunyai sertifikasi, otomatis bisa diterima sebagai P3K setelah mendaftar dan mengikuti seleksi. Adapun kalau mereka yang belum mengikuti sertifikasi, maka praktis hanya berdasarkan seleksi saja. Berarti kesimpulannya, pendidikan dan latihan serta sertifikasi itu memperbesar peluang untuk bisa masuk kerja, gitu. Terus selanjutnya, bagaimana perusahaan lembaga tempat Anda bekerja memandang perbedaan antara lulusan SMK, SMA, dan perguruan tinggi? Ya, kalau di institusi ini kita lihat memang mereka mempekerjakan berdasarkan latar belakang juga, ya. Jenjang pendidikan mereka juga akan mempengaruhi job-job mereka di bagian mana. Kita lihat saja misalkan untuk teman-teman kita yang ada di tenaga pelaksana, mereka tidak dituntut untuk lulus sarjana S1, ya. Mereka cukup dengan menggunakan ijazah SLTA. Kemudian untuk guru dan TU itu mereka minimal harus sudah lulus sarjana atau S1. Artinya jobnya itu tetap berdasarkan jenjang pendidikan. Selanjutnya, apakah Anda merasa ada kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja? Jika iya, apa contoh konkretnya?
pasar kerja dengan dunia pendidikan itu menurut saya nggak begitu senjang sih. Mereka justru sinkron ya. Jadi rata-rata dunia kerja itu sudah dianalisis oleh dunia pendidikan. Kebutuhan dunia kerjanya seperti apa, maka dunia pendidikannya menyediakan. Jadi kita lihat contohnya, misalkan peluang untuk tenaga kesehatan banyak, maka kampus-kampus kesehatan itu banyak bermunculan untuk menyelenggarakan dunia kerja, sehingga mereka berorientasi setelah lulus, maka lulusannya lebih banyak terserap. Jadi institusi pendidikan juga mereka berpikir dan berusaha supaya lulusannya banyak yang terserap dalam pekerjaan di dunia pekerja. Jadi mereka nggak suka kalau terlalu banyak yang nganggur nggak dapat pekerjaan. Jadi mereka tetap sinkron antara dunia kerja dan pendidikan. Selanjutnya saya ingin bertanya, apa yang bisa dilakukan institusi pendidikan untuk lebih menyiapkan selama menghadapi dunia kerja? Institusi pendidikan tentunya harus jeli menganalisis kebutuhan dunia kerja. Ya, kalau dunia kerja ini cenderung ke arah teknik misalkan, maka institusi pendidikan juga menyiapkan siswa-siswanya ke arah teknik. Seandainya trennya ke arah entrepreneur misalkan, maka institusi pendidikan juga menyiapkan arah entrepreneur. Seperti sekolah kita kan juga menyelenggarakan mata pelajarannya PKWU diantaranya. Itu salah satu cara untuk menyiapkan siswanya kelak bisa untuk siap bekerja. Tidak hanya harus menjadi karyawan atau buruh, tapi kalau bisa membuka usaha kerja sendiri dan menyerap tenaga kerja gitu. Selanjutnya, bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi keterampilan yang dibutuhkan di pekerjaan Anda? Apakah pendidikan sudah menyelesaikan? Iya, pendidikan tetap mengikuti perkembangan teknologi. Kita bandingkan zaman dulu, sekitar sebelum tahun 2000-an itu guru nulis masih pakai kapur tulis ya. Kemudian kemajuan zaman naik lagi ke spidol. Kemudian termasuk penggunaan media, zaman dulu masih pakai OHP, sekarang udah pakai proyektor, bahkan sekarang udah pakai dunia internet. Kemudian kita lihat juga perbedaan yang signifikan sebelum pandemi Covid dan sesudahnya. Kalau sebelum pandemi Covid itu orang jarang menggunakan moda pembelajaran online, tapi setelah Covid kan rata-rata online, mereka belajarnya dari rumah. Maka penggunaan media-media untuk pembelajaran online dipakai, termasuk yang sampai sekarang familiar adalah menggunakan Zoom. Sebelum Covid, Zoom nggak familiar, sekarang menjadi hal yang umum. Ada Zoom, ada Jimit dan lain-lain gitu. Selanjutnya, menurut Anda, apakah semua pekerjaan memerlukan pendidikan tinggi? Mengapa atau tidak? Tidak semua pekerjaan harus mempunyai pendidikan tinggi. Artinya tergantung jenis pekerjaannya. Ya, gini misalkan sebuah perusahaan membutuhkan office boy, maka office boy itu paling mempersyaratkan pendidikannya nggak harus tinggi-tinggi amat, nggak sampai sarjana atau pasca sarjana. Jadi itu tergantung jenis pekerjaannya. Kemudian yang kedua, perusahaan ketika mau merekrut karyawan dengan pendidikan yang tinggi, maka mereka juga mempertimbangkan bayarannya, honornya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan cukup bisa dikerjakan oleh lulusan SMA, ya cukup cari lulusan SMA aja gitu. Cuma secara umum semakin tinggi jenjang pendidikan, maka peluang kerja semakin lebar. Selanjutnya, bagaimana peran magang atau program kerja praktik dalam mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja? Untuk magang, PPL, praktek kerja lapangan itu juga sesuatu yang urgen juga, karena rata-rata siswa setelah magang, setelah praktek di lapangan, mereka lebih mengenal dunia kerja yang nyata. Jadi tidak hanya sekedar teori-teori yang ada di kelas,
mereka bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan teori-teori yang mereka dapatkan di kelas dalam dunia kerja yang nyata. Jadi itu bagus. Apa saran Anda bagi pelajar agar lebih siap memasuki dunia kerja? Untuk belajar yang jelas, karena itu belajar, masa belajar, yaitu yang paling esensi adalah belajar. Kemudian selain belajar, carilah, galilah bakat dan minat. Jadi nanti ketika mau kerja nggak bingung nyong kerja apa gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang baru lulus terus bingung mau kerja apa. Tapi kalau udah tahu bakat dan minatnya lebih awal, maka dia bisa menentukan pilihan lebih awal. Berarti prioritas utama belajar, yang kedua gali, kembangkan bakat dan minat. Baik, apakah ada keterampilan tertentu yang menurut Anda perlu diprioritaskan oleh siswa saat ini? Zaman sekarang ada beberapa keterampilan yang mesti harus dikuasai. Ya, kalau kita lihat beberapa lowongan pekerjaan rata-rata mensyaratkan minimal kemampuan Microsoft Office, Microsoft Word, PowerPoint, Excel gitu. Kemudian penggunaan aplikasi-aplikasi online yang di Android dan iOS juga itu. Kemudian seluruh bentuk kemajuan usahakan untuk bisa diikuti. Kemajuan IT tetap untuk bisa diikuti. Apakah pesan Anda untuk institusi pendidikan dalam menciptakan lulusan yang siap kerja? Pesan saya, institusi pendidikan supaya bisa mempersiapkan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Kemudian jangan sampai kemudian beda arah. Gini, misalkan institusi pendidikan yang mencetak untuk anak-anak yang bekerja di bidang kesehatan misalkan, maka mapel-mapel pilihan yang terkait dengan kesehatan lebih diprioritaskan, misalkan biologi gitu. Berarti mapel-mapel yang enggak terkait langsung boleh dikurangi, misalkan seperti sejarah gitu kan enggak begitu terkait dengan kesehatan. Jadi pintar-pintarlah membidik peluang masa depan untuk siswa apa, dan kemudian diarahkan sesuai bakat dan minat mereka. Terima kasih atas waktunya. Apakah ada pesan terakhir yang ingin Anda sampaikan terkait pendidikan dan ketenagakerjaan? Yang terakhir saya hanya menyimpulkan saja bahwasanya dunia pendidikan dengan ketenagakerjaan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi. Karena lulusan dunia kerja nanti akan terjun langsung ke dunia, lulusan dunia pendidikan nanti akan terjun langsung ke dunia kerja. Jadi mereka saling melengkapi, dan dunia kerja juga akan menjadi pertimbangan institusi pendidikan untuk mendesain seperti apa bentuk pendidikannya, seperti itu. Oke, silahkan ditutup. Dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tutur kata yang tidak baik. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, saya juga mohon maaf atas kekurangannya.